Wah, Pak Haji Sentot ingatannya, memorinya sangat kuat. Saya sendiri sudah lupa ya. Beliau masih kuat setelah saya hadir. Saya minta maaf kalau tadi nggak menyapanya, karena memang memori saya penuh file gitu. Jadi di antara hadirin sangat mungkin juga ada yang mungkin kenal saya, tapi saya nggak menyapa. Saya minta maaf karena memang intensitas pertemuan kalau baru ketemu sekali 2 kali kurang, minimal sama saya itu 6 kali. Atau ngopi-ngopi dulu itu baru save itu. Kalau belum ngopi-ngopi belum ke save. Keempat, saya respon dulu, baru setelah itu materi. Dan saya tadi janji sama guru bahasa Indonesia, sama Mas Kamal juga ya, untuk saya suruh depan nih, sama Hilman, sama Mbak Dewi, untuk perhatikan, saya akan baca puisi, serap ilmuku. Karena itu sebelum materi nanti akan saya sampaikan baca puisi, tapi sebelum saya sampaikan pertanyaan dari Pak Haji Sentot, apakah seniman budayawan itu mesti gondrong? Tidak. Lah kenapa saya gondrong? Gondrong ini bukan tujuan tapi siasat. Siasat apa? Saya dari kecil hidup di bukan dari kecil, sejak dari kampung, kemudian kuliah di Jakarta. Saya satu-satunya orang yang kampung datang ke Jakarta bukan untuk bekerja, tapi untuk kuliah. Itu tahun 92. Satu-satunya orang Cepu, orang Blora yang sudah bokek, udah bokek, kuliah lagi, bonek. Nah, tempat di mana daerah saya adalah daerah preman, daerah yang macam-macam. Saya pulangnya kadang jam 1 malam, jam 2 malam. Saya punya siasat. Nah, supaya kalau pulang malam saya itu agak aman, agak ya, kan perlu siasat. Rambut saya gini-giniin, rambut panjang saya giniin sambil jalan, kan dikira preman. Jadi maka di Jakarta pulang jam 1 malam, jam 2 malam, jalan kaki, ketemu preman-preman, udah biasa. Enggak diganggu kan? Wah, jangan-jangan sama preman. Jadi ini siasat, bukan dalam rangka tujuan bahwa identitas seniman berarti enggak. Murni itu siasat saya bagaimana menyikapi di daerah kumuh dan miskin, karena saya memiliki daerah binaan di daerah Pelacuran, daerah Bajingan, itu ada 13 daerah, dan saya masuk dakwahnya di situ sebelum Pak SBY. Jadi begitu sebelum ada Pak SBY, ada 13 daerah namanya kumuh dan miskin, disingkat kumis. Setiap ada daerah kumuh dan miskin, syaratnya miskin dan kumuh. Kalau hanya miskin saja enggak saya datengin, harus kumuh dan miskin. Baru saya datengin, saya samperin, saya dakwah di sana. Nah, bagian dari strategi adalah rambut panjang, sehingga kalau gini ketemu orang tatuan, ketemu biasa. Apalagi ketika di Blok M ketemu preman, harus bersetegang gara-gara saya jualan koran tiba-tiba dipremanin. Kamu belum izin saya. Saya izin Allah. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini bukan tujuan, ini merupakan alat bagi saya untuk menyiasati. Terus keterusan, akhirnya udah keterusan, jadi ya wes deh, akhirnya jadi identitas asli saya pakai ini. Jadi sejak dari Semia Muhammadiyah, saya sudah menggunakan belangkon. Begitu Pak Haji ya? Oke, siap. Dipotong. Oke, Mbak Dewi adalah guru bahasa Indonesia ya, sama Mas Akmal, karena itu akan saya bacakan puisi. Mas Hilman ya. Puisi saya yang terbaru terbit bulan Agustus. Saya karang di Rusia sejak dari 2012 sampai 2022. Ada 87 puisi. Yang saya bacakan puisi yang sudah saya hafal. Tadi saya minta sama Mbak siapa itu? Guru PRM itu, yang dari Bogor. Kuliahnya di Bogor ya. Sering ketemu kotanya tapi baru ketemu orangnya ya. Saya minta kertas kosong. Saya akan bacakan puisi. Ini kertas kosong. Bukan, kenapa kok saya harus baca puisi pura-pura megang kertas, pura-pura judulnya. Namanya baca puisi. Begitu ini saya buang,
Padahal saya sudah hafal. Saya nggak pakai teks. Namanya bukan baca puisi tapi deklamasi. Guru bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada guru bahasa Indonesia hafal tiba-tiba nggak bawa teks, oh bagus. Kalau jurinya saya kasih nilai 0. Oke, puisi ini setelah itu langsung masuk materi. Action dulu ya. Tadi Ustadz Arif yang belum menyampaikan adalah saya Ketua PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Rusia dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Ketua Muhammadiyah Rusia. Di Muhammadiyah memiliki cabang di luar negeri ada 20. Alhamdulillah di Corona kemarin kader saya 9 orang berangkat, diberikan beasiswa dari Rusia semuanya, dan kebetulan semuanya S2. Kemudian saya melengsarkan diri karena sudah punya kader. Karena itu kalau dari sini ada guru-guru yang mau melanjutkan S3 atau dari murid yang mau melanjutkan S1, monggo insya Allah saya bantu. Cuman hari ini lagi perang. Cuman lagi perang, jadi belum ada pengumuman beasiswa. Kader saya yang harusnya S2-nya di Rusia itu Ustadz Arif itu ketahan gara-gara perang. Karena perang maka saya alihkan, ya udah Mas Arif jangan ke Rusia dulu, Rusia lagi perang. Harusnya ke Rusia. Dia dulu kandidat ketua PCIM pengganti saya. Iya, karena ada perang jadi saya alihkan nggak jadi. Oke, puisi ini saya buat ketika saya masih S1 ya. Saya orang kampung, saya orang Udik, saya lahir di Cepu, kemudian pulang dari Rusia mimpin pondok pesantren. Karena itu dipanggilnya Kiai Cepu itu. Puisi ini saya buat saat saya menyaksikan ada rumah di Buldeser. Kemudian yang punya rumah dijotosi, dipentung, digebuk, dibalok, sampai ada yang pecah, berdarah-darah, nangis, menjerit, tapi tidak digubris. Saya bertanya, siapa orang yang dijotosi, dipukuli, ditendangi itu? Mereka yang dipukuli, dijotosi, digebuk, dibalok, pastilah dia punya ayah, ayahnya punya ayah lagi yang disebut kakek, kakeknya punya kakek lagi, kakeknya punya kakek, sehingga di zaman kompeni kakek kita itu sesungguhnya adalah para pahlawan. Kita yang hadir di sini sesungguhnya adalah cucu dari para pahlawan. Tapi kenapa setelah Indonesia merdeka, cucu-cucu dari pahlawan ini rumahnya disikat sama penguasa? Saya dididik oleh Muhammadiyah dari kecil, dari SD saya di kecil saya di Muhammadiyah Kapuan di Cepu sana, diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu begitu menyaksikan kejahatan negara terhadap rakyat, maka saya melawan. Perlawanan saya tentu bukan pakai pistol, bukan pakai bedil. Saya adalah sastrawan, saya adalah pemuisiwan, saya adalah seniman. Alat saya adalah kata-kata. Lahirlah puisi ini. Judulnya ini. Puisi ini saya dedikasikan untuk Mbak Dewi sama Mas Hilman ya. Pura-pura baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah 35 ya. Judulnya Kakekku pahlawan, aku cucunya. Karya KSN Jilbab. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Di bawah jembatan besi, pinggiran kali deres, berjajar pondok bambu. Kata orang, itulah real estate-ku. Sayang, lokasi itu kini dikeramatkan dan kepadaku dikatakan, ini tanah abang. Belum puas itu, kalian tendang aku dari pasar Minggu sampai pasar Senen, hingga aku terlempar di Muara Karang dengan nasib tak beda di Bukit Duri. Ya, tatkala pondok kalian jadi indah, pondokku jadi pindah. Tatkala sawah besar jadi taman sari, aku cuma gigit jari, seraya ngiler di warung buncit, sebab aku tahu kalian cengar-cengir di bodok gede dengan mulut bau burger.
Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Meski berduit receh hasil kuli bangunan, toh warga negara juga, mestikah keindahan tata kota mencampakkanku? Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Cuma meminta, silakan kalian bikin apa ini, apa itu, tapi tolong jangan ini, itu kan nasibku. Pembangunan memang harus merata, tapi tolong jangan ratakan bangunanku. Kakekku sebelum gugur di medan laga perang kemerdekaan pernah berkata, "Dole kelak jika dipercaya rakyat, amanat ya amanat, bukan nikmat mumpung sempat." Selesai. Udah 38. Oke, langsung masuk. Untuk kedua kalinya mari kita tarik rahmatullah dengan sama-sama membaca bismillah. Penguatan ideologi Muhammadiyah, subtema budaya politik Muhammadiyah. Muhammadiyah memang ada politik. Untuk mengawali ini, saya akan menggunakan kaidah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Saya ulangi satu terakhir. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah apa yang wajib, apa yang mendukung sehingga yang mendukung itu menjadi wajib. Ini preambul ya. Yang wajib adalah sholat 5 waktu, contohnya. Sebab kalau nggak sholat kan masuk neraka. Sebagai orang kafir, man taraka sholah muta'amidan faqad kafara jiharo. Nah, pertanyaannya kedua adalah apa yang mendukung? Yang mendukung menutup aurat. Menutup aurat, kalau nggak pakai menutup aurat gimana? Sholat kita nggak sempurna. Supaya sempurna memang harus menutup aurat. Pertanyaannya adalah menutup aurat pakai apa? Pakai daun jati boleh, tapi kan gatel, baru Allahu Akbar. Daun pisang boleh, tapi baru Allahu Akbar krek sampai. Pertanyaannya adalah apa yang paling aman? Yang paling aman menggunakan kain. Yang paling aman menggunakan kain. Kalau nggak ada kain, maka sholat kita nggak mungkin sempurna. Kenapa? Nggak mungkin deh Allahu Akbar. Ayo, siapa yang mau datang ke masjid pakai daun pisang atau pakai plastik? Sudah plastik transparan lagi. Sumuk. Waduh. Allah nggak bisa bayangin ya. Bayangin sendiri ya, pakai plastik, plastiknya hitam. Acehnya mati. Waduh, itu pasti tersiksa. Yang paling aman adalah kain. Kain, mengadakan kain menjadi wajib. Kalau nggak ada kain, sholat kita nggak sempurna. Kain adalah budaya. Kain adalah budaya. Itu baru satu. Berarti mengadakan kain wajib. Pertanyaan yang kedua adalah siapa yang mengadakan kain? Harusnya kita. Nah, hari ini belum. Hari ini justru orang lain. Itu baru satu. Yang kedua, sholat harus wudhu. Wudhu butuh air bersih. Mengadakan air bersih menjadi wajib. Untuk air bersih berarti perlu tempat, perlu wadah. Tempat dan wadah itu namanya budaya. Berarti zaman Nabi dulu belum ada keran. Ya nggak mungkin zaman Nabi keran. Saya masih kolah, keran, kolah tahu ya? Padasan tahu ya? Nggak tahu anak-anak sekarang udah tahu. Kolah, padasan, keran adalah budaya. Berarti kalau nggak ada situ, berarti hubungan antara agama dan budaya satu kesatuan.
Nah, pemahaman hari ini tentang budaya banyak salah kaprah. Budaya dianggap seni. Padahal seni itu bagian kecil dari budaya. Berarti budaya dan seni, budaya itu banyak. Budaya politik, budaya transportasi, budaya pendidikan, budaya seni, budaya ekonomi, budaya komunikasi, budaya transportasi. Yes. Kalau begitu semua budaya. Yes. Hajat orang banyak, air, hajat orang banyak. Sejak dari dulu zaman Nabi Adam hingga kemudian company, hingga kemudian Jepang, hingga kemudian sekarang perusahaan-perusahaan, terjadi perang itu gara-gara apa? Rebutan 3 hal. Air, pangan, energi. Air, pangan, energi. Yes, menguasai hajat orang banyak itu namanya politik. Berarti orang Islam harus politik, harus, wajib. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mengadakan kain? Saya tanya kepada orang-orang, katanya yang mengadakan kain ya pabrik. Pertanyaannya adalah, pemilik pabrik siapa? Cina. Harusnya yang mengadakan punya pabrik siapa? Harusnya Muhammadiyah. Saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1920, tahun 20, setelah itu beliau wafat di tahun 23. Beliau bilang gini, aku rindu, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, aku rindu kelak ada kaderku Muhammadiyah yang punya kapal laut. Itu tahun 20. Kenapa? Karena kalau mau pergi haji harus naik kapal laut dari Indonesia. Kalau masih Mekah Madinah, mau dari Mekah naik haji ke Kediri. Naik haji ya ke Mekah. Mekah mungkin enggak tanpa transportasi laut? Enggak mungkin. Harus mengadakan kapal laut menjadi wajib. Di samping kalau ada kapal laut berarti di situ ada hotel, di situ ada pariwisata, di situ ada pundi-pundi. Itu ya. Ternyata keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 20 belum terwujud. Beliau keburu wafat, dipanggil Allah tahun 23. Kalau konteksnya sekarang udah nggak cocok. Kenapa? Karena bukan kapal laut, tapi maka Muhammadiyah harusnya memiliki pesawat. Memiliki pesawat itu, jadi kehadiran Muhammadiyah sendiri itu sudah politik. Yes, menguasai hajat orang banyak itu sesungguhnya sudah wilayah politik. Karena itu politik dibagi dua. Nah, esensi dan politik praktis. Nah, politik praktis inilah yang Muhammadiyah tidak ikut. Politik praktis itu partai politik. Muhammadiyah, sorry. Nah, di situ. Berarti harus dibedakan. Yes. Berarti budaya politik, budaya organisasi, budaya pendidikan, budaya komunikasi, banyak. Yes. Hari ini budaya banyak disalahpahami. Maka ketika bicarakan budaya politik Muhammadiyah, seperti apa sih mekanisme di Muhammadiyah memahami tentang politik? Berarti high politik, yes. Politik yang tinggi, bukan politik yang ngecek-ngecek. Karena itu dalam kesempatan kali ini, waktunya masih ada 15 menit ya. 15 menit, itu preambul 1. Nah, langsung loncat kedua. Seperti apa budaya politik Muhammadiyah, gitu aja langsung ya. Tahun 1962, saat itu ada Masyumi dibubarkan. Kemudian Masyumi, orang-orang Muhammadiyah saat itu, Masyumi itu partai Masyumi, di dalamnya ada orang Muhammadiyah, di dalamnya ada NU, di dalamnya macam-macam. Jadi Masyumi itu wadahnya orang Islam gitu. Nah, setelah masuk Masyumi, partai Masyumi, kemudian sekaligus jadi pengurus Muhammadiyah, terjadilah gaduh. Kok gaduh apa sih? Kita ini sebetulnya gerakan dakwah atau gerakan politik? Timbul bertanya, loh kok begitu? Kenapa bertanya begitu? Ternyata cara-cara berdakwah dan cara-cara politik itu beda. Lahirlah akhirnya keputusan tahun 1962, lahirlah namanya kepribadian Muhammadiyah yang di dalamnya berisi sifat Muhammadiyah yang ada 10 butir. Maka ketika seperti apa itu Muhammadiyah, kenapa kok muncul? Karena saat itu antara orang yang sekaligus berpolitik dan sekaligus masuk di Muhammadiyah terjadi campur.
ini sebetulnya politik atau dakwah? Loh, kenapa dipertanyakan? Ternyata cara-cara dakwah dan cara-cara politik itu beda. Karena itu lahirlah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu dokumen ideologi Muhammadiyah tentang budaya politik Muhammadiyah. Pertanyaannya adalah, kalau begitu kepribadian Muhammadiyah itu, sifat karakter Muhammadiyah itu kayak apa? Mengapa ini harus saya sampaikan? Karena di mana-mana terjadi kegaduhan dari Sabang sampai Merauke, termasuk di kampungku sendiri, gara-gara ideologi Muhammadiyah terlupakan orang Muhammadiyah, tapi cara-caranya bukan cara Muhammadiyah, tapi cara-cara politik. Akibatnya Muhammadiyah di mana-mana terjadi kegaduhan. Timbul pertanyaan, kalau begitu apa bedanya politik dan dakwah dulu? Garis tegas ini penting. Mengapa? Harus saya sampaikan karena di mana-mana sering terjadi rebutan. Ketika sudah terjadi rebutan, asumsiku ini gara-gara ideologi Muhammadiyahnya tidak masuk dengan benar. Akibatnya cara-cara Muhammadiyah ditinggalkan. Padahal Muhammadiyah memiliki karakteristik tersendiri yang disebut kepribadian Muhammadiyah, yang berisi sifat Muhammadiyah yang terdiri dari 10 butir. Nah, dalam konteks inilah saya akan menyampaikan itu. Cuman karena waktunya sampai jam 6, tentu saja tidak akan saya sampaikan semuanya. Kalau bisa 3 biji, kalau nggak bisa 2, kalau nggak bisa 1. Oke, kalau begitu saya bedakan dengan dakwah dan politik dulu. Jadi politik wajib, tapi politik praktis beda ya. Nah, politik wajib mutlak. Kalau enggak menguasai ini kan harus. Oke, yang saya bicarakan berarti ini politik praktis. Nanti kalau memungkinkan akan saya sampaikan dialog antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim itu hampir ditampar oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan gara-gara soal politik. Setelah itu Kiai Haji Agus Salim nggak berani lagi ngomong tentang politik di hadapan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau waktunya masih mungkin, itu bonus, boleh ditagih nanti. Ya, bedanya dakwah dan politik. Politik itu dalam kamus saya, politik apa itu? Politik itu pikiran orang licik tanpa titik, namanya politik. Politik, pikiran orang licik tanpa titik. Di otaknya itu licik aja, licik, namanya politik, pikiran orang licik tanpa titik. Karena itu wajar orangnya disebut politikus. Adanya di partai-partai. Poli itu banyak, tikus berarti banyak tikus. Di partai banyak tikus, di sekolahan banyak tikus, di kampus banyak tikus, gara-gara politikus. Tuh. Yang kedua, politik itu punya adigium. Adigium itu moto, tagline. Tagline-nya politik itu gini: kawan atau lawan. Kawan kita rangkul, lawan kita sikat. Itu adigium politik. Kalau adigium dakwah, merangkul. Mau bajingan, mau pelacur, bangsat, dirangkul. Oh, dia bajingan, dirangkul. Siapa tahu nanti dapat hidayah. Kalau bajingan, siapa tahu nanti didakwahi kemudian tobat. Umar bin Khattab dulu preman, dapat hidayah dari Allah kemudian jadi pahlawan. Jadi semua orang didakwahi, dirangkul. Dalam politik, kawan dirangkul, lawan. Nah, di Muhammadiyah kalau masih ada seperti itu, oh ini kawan, oh lawan ini, berarti bukan Muhammadiyah. Kenapa? Itu cara-cara politik, cara dakwah semua orang, cara politik sikat, pinggiran. Kayak Soekarno itu, sikat. Saya sempat di demo Pak Haji, live langsung di El Sinta. Saya bilang Soekarno itu jahat, saya itu. Wah, itu live langsung di televisi El Sinta. Wah, waduh. Kemudian saat itu saya debat dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Dia nggak terima. Kemudian, oke, silahkan. Saya buktikan bahwa Soekarno itu jahat. Wah, itu rame itu. Kalau di sini ada kader PDI. Enggak. Oh gitu. Enggak, Soekarno itu juga Muhammadiyahnya, cuman saat itu saya rame. Setelah itu ditelepon saya banyak. Enggak apa-apa kan namanya debat ilmiah. Saya punya bukti saat itu. Oke,
tidak, ini bercanda aja ya, saya lewati aja langsung ke pokok lanjutan. Yang kedua, adegium. Nah, terkait dengan ini di dalam sifat Muhammadiyah yang nomor dua ya, sifat Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 62 tadi, berisi ciri sifat Muhammadiyah adalah memperbanyak kawan dan melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Tuh, berarti kalau masih wah ini lawan, ini kawan, sikat. Karena itu saya jadi ingat apa yang disampaikan almarhum Profesor Dr. Bahtiar Effendi. Profesor Dr. Bahtiar Effendi itu gini, saat itu Sandiaga Uno kan lagi mencalonkan wakil gubernur. Kebetulan Sandiaga Uno ini adalah BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena itu beliau dinasehati sama Profesor Effendi Bahtiar. Beliau adalah ayahanda kita. Dia bilang gini, hei Sandiaga Uno, jangan ulangi kesalahan Jokowi ketika memimpin DKI. Kesalahan Jokowi ketika memimpin DKI adalah semua balanya, semua tim suksesnya dirangkul, dikasih posisi, semua yang nggak ikut sama disikat, dibuang. Tidak boleh. Kalau kamu seperti itu, maka kamu bukan kader Muhammadiyah. Terus yang kalah juga dirangkul supaya nggak gaduh. Terus yang nggak dirangkul, yang nggak rangkul itu kalau ngerusui lawan, kalau main bola nggak ada lawan gimana? Nah, tapi kalau ngerusui lawan, temen ngerusui, lawan ngerusui, beda. Nah itu kena pasal 7. Silahkan dibuka kepribadian Muhammadiyah di poin 7. Di poin 7 itu ada kalimat, kalau ada yang ketemu saya nggak, pada pokok intinya adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya gini, waktunya tinggal 6 menit. Karena menit akhirnya untuk memahami poin 7 ini saya kutip pendapatnya Pak Malik Fajar almarhum. Malik Fajar itu bilang gini, siapa yang nggak tahu Universitas Muhammadiyah Malang yang mendirikan adalah beliau, 6 kali periode dia. Terus 6 kali periode dilanjutkan oleh Profesor Muhajir 4 kali periode. 6, 4. Saat itu, loh Prof, kan batasnya cuma 2 periode. Kenapa sampai 6? Sampai 6. Sampai kemudian leren. Kenapa leren? Karena diangkat jadi menteri. Kalau nggak diangkat jadi menteri, masih 7. Terus dilanjutkan sama Profesor Muhajir 4 periode, berhenti juga gara-gara diangkat jadi menteri. Kalau nggak diangkat jadi menteri, maka Profesor Muhajir itu 5 periode. Loh, kok yang lain-lain 2 periode? Kenapa ini bisa 7? Akhirnya di dalam pasal 7 tadi, saya ingat kaidah fikih punya gini, darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Menolak madharat itu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Contoh misalnya gini, baru bangun UMM, baru mau maju, tiba-tiba di-cut 2 periode. Padahal kalau diterusin maju betul. Di-cut akhirnya hancur, tambal sulam kayak Indonesia. Kenapa Indonesia kalah dengan Malaysia? Kalah dengan negara kafir, dengan negara-negara lain, karena Indonesia ganti presiden, ganti kurikulum, ganti kebijakan, sesuatu yang sudah dibangun rusak lagi. Darul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Menolak kerusakan itu. Jadi dalam konteks ini saya menyaksikan aum-aum di Muhammadiyah itu sudah dibangun ini. Ada pesantren di Padang, termasuk di kampung sendiri di Cepu rusak. Mulanya SMA Muhammadiyah itu banyak kelas. Saat itu saya di Semea, lawan saya SMA Muhammadiyah banyak. Sekarang tinggal 1 kelas. Gara-gara ini sahabat politik lebih dikedepankan. Bagi Pak Malik Fajar, termasuk ayahanda kita Profesor Muhajir, 2 periode, 3 periode. Apa artinya 2 periode? Kalau kemudian menghancurkan. Kalau begitu, makna dari aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai ajaran. Islah itu maksudnya apa? Berarti pembangunan berkemajuan yang berkelanjutan. Asal itu 3 periode itu 4 periode, 5 periode itu menjamin keberlangsungan, maka terus. Karena itu kemarin murid saya, silahkan diklik Google, namanya Gusri Effendi, Ketua Majelis Ekonomi BWM Banten sekaligus Ketua PHRI, Himpunan Hotel dan Restoran Setangsel, plus di situ saya punya komunitas yang Marimbun.
Beliau berkata begini, dan dua hal prinsip ini harus ditegakkan menurut saya di AUM semuanya. Apa? Satu, ketika saya memimpin, kalau asetnya berkurang, kata beliau, pecat sebelum, nggak usah nunggu deadline. Oh, saya berakhir sampai Februari 2023. Ketika aset berkurang, nggak usah nunggu Februari deh, hari ini saya pecat. Tapi kalau aset itu berkembang terus maju, jangan ganggu saya. Nah, ini dalam konteks kepribadian Muhammadiyah, kalau yang maju ya sudah jangan diutak-atik. Ini persis Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berapa periode? Kiai Haji dulu bukan namanya muktamar, dulu namanya rapat tahunan. Rapat anggota tahunan. Jadi setiap tahun rapat namanya rapat tahunan. Berarti tahun 2012 sampai tahun 2023, beliau wafat 2023. Setiap kali ada rapat, berarti setiap kali ada muktamar, nggak ada yang menggantikan. Siapa yang mau menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Oh, ini Kiai, ini sudah 2 periode Kiai, ini sudah 3 periode Kiai. Nggak ada. Sampai kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, baru diganti. Berarti batas 2 periode atau tidak periode. Kalau periode itu menghancurkan sebuah AUM, misalnya gini, yang saya saksikan adalah contoh di Depok dibangun bagus. Apakah ada jaminan 1.800 orang yang dibanggakan hari ini sejawa itu besok tahun 2024 itu akan berkembang atau justru meluncur jadi 500? Nggak ada jaminan. Kenapa? Dalam konteks Islam, akhirnya kepribadian Muhammadiyah nomor 7 aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah. Nah, itu. Islah itu memperbaiki, bukan merusak. Nah, di kampung saya di Cepu itu masuk pengadilan. Masuk ke pengadilan 10 tahun, 15 tahun berebut. Aduh ya Allah, kampungku Cepu hebat, tapi kemudian rusak-rusakan gara-gara cara-cara politik masuk ke dunia Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah clear di dalam anggaran dasar pasal 4 ayat 1. Clear ya? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerak tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Berarti bukan politik, bukan. Karena itu harus menggunakan cara-cara dakwah. Cara dakwah dan politik beda. Nah, karena itu siapapun yang masuk ke dunia politik, kemudian masuk jogi organisasi tahun 2006, 2007, 2008 gaduh, sehingga muncullah fatwa PKS tidak boleh yang dari Pak Din saat itu. Kenapa? Aset-aset Muhammadiyah tiba-tiba hilang. Oh, yang ini miliknya Muhammadiyah tiba-tiba nggak boleh. Loh, kenapa? Gara-gara cara-cara politik dimasuki. Nggak boleh. Karena Muhammadiyah memiliki kepribadian sendiri. Inilah yang disebut budaya politik Muhammadiyah. Jadi salah satu budaya politik Muhammadiyah dalam konteks ini rujuk saja namanya kepribadian Muhammadiyah yang dibuat tahun 62. Jadi yang saya sampaikan nggak ngarah. Saya cuma ngutip. Munculnya 1962 gara-gara apa? Gara-gara orang politik masuk Muhammadiyah. Sehingga cara-cara berorganisasi, cara-cara politik. Ada yang IMM tapi perilakunya HMI. Oh, saya mau ber-IMM tapi saya nggak mau Muhammadiyah. Loh, mau ber-IMM nggak mau Muhammadiyah, tak jewer ya. Piye? Oh, Indo ya Muhammadiyah harus ngucu Muhammadiyah. Cara IMM, bajunya IMM, bajunya pemuda, caranya GPI. Loh. Gara-gara apa? Berarti Baitul Arqam, Darul Arqam, Taruna Melatinya belum jalan dengan baik. Karena itu disinilah pentingnya ideologi Muhammadiyah diteguhkan. Kenapa kok ideologi Muhammadiyah diteguhkan? Ini keputusan muktamar, ada 6 alasan. Dari udah jam 6 ternyata. Aduh, sudah bid'ah ya. Aduh. Kan anti bid'ah. Ya sudah, setuju tidak setuju sebetulnya karena saya harus komitmen ya. Saya khawatir tiba-tiba nanti azan keasikan nanti menjadi yang paling asik ya berlanjut gitu aja ya. Insya Allah.